Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Mohon maaf ya, saya buatnya agak terlambat karena hari Jumat. Takutnya teman-teman habis Jumatan dulu tadi. Kemudian yang lain mana? Apakah cuma 18 teman-teman? Semoga semua dalam kondisi sehat ya, tidak ada yang ini. Kalau memang ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan gitu ya. Jumlahnya dari kemarin memang agak lebih sedikit ya. Hanya berapa belas gitu teman-teman. Ya udah nggak apa-apa ya. Tadi saya agak nunggu gitu sebentar biar agak lebih banyak gitu sambil ini melengkapi ininya. Saya tambahkan beberapa materinya sebentar ya. Yang lainnya mana teman-teman? Nggak ada ini, tidak ada info. Tapi ya sudah nggak apa-apa sih kalau emang nggak ada ini. Saya yang ada aja deh. Oke, sebentar saya share linknya ya untuk materinya. Takutnya nanti nggak ini. Hmm, materi. Materinya bisa dicek teman-teman di leads sebentar. Yang kehadirannya ya. Saya buat dulu untuk kehadirannya. Silahkan kehadirannya bisa diisi, teman-teman. Untuk pertemuan 13 ya. Baik, saya sambil share screen ya, sebentar. Mana tadi filenya? Nah, baik di pertemuan 13 ini, nanti kita coba belajar SEM ya, teman-teman ya. Mungkin sebelum kita mengawali kelas, akan alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa, saya persilahkan. Baik, saya kira berdoanya cukup. Kemudian untuk pertemuan 13 ini, sebenarnya untuk materi SEM ini cukup ini ya teman-teman ya. Cukup sebenarnya untuk lebih advance-nya lagi. Nanti teman-teman bisa belajar lebih lanjut ketika S2 biasanya lebih banyak dipelajari teman-teman. Kalau untuk S1 saya anggap untuk perkenalan saja ya. Jadi saya kasih gambaran aja teman-teman karena memang peminatan. Jadi kebetulan kayak
teman-teman kebetulan ambil salah satu tambahan mata kuliah gitu ya, di mana saya kenalkan ini sebenarnya kalau belajar ini biasanya rata-rata pada S2 teman-teman untuk belajar SCM tuh. Tidak apa mungkin kalau teman-teman nanti ingin lanjut studi dan sebagainya, nah bisa sih teman-teman mempelajari ini lebih lanjut gitu. Jadi untuk tambahan knowledge teman-teman juga kaitannya sama model yang saya kenalkan kemarin gitu. Jadi kayak yang kemarin saya bahas itu juga kalau biasanya lebih ke ketika teman-teman ingin lanjut studi S2 sih biasanya. Biasanya nanti teman-teman akan belajar lebih detail. Kalau untuk S1 Eh, untuk menggunakan model bisa sih, tapi saya kurang tahu apakah kalau di SI sendiri sih, kalau dari pengalaman saya ada juga teman-teman yang S1 yang ambil ya. Takutnya kalau S1 yang ambil biasanya mungkin yang eh, atau mungkin tergantung kebijakan dari kampus masing-masing sih sebenarnya teman-teman. Biasanya tapi pada umumnya lebih banyak dipelajari untuk yang S2 gitu. Kalau S1 sih ada, tapi mungkin hanya minor ya, bagian kecil yang mempelajarinya gitu. Tapi biasanya kayak tadi yang saya sampaikan, bahwa konsepnya biasanya baru pakai ini ya, model yang sudah ada, kemudian dia tinggal melakukan perhitungan gitu. Nah, untuk pengantar ya teman-teman. Jadi kaitannya dengan konsep tadi SEM ya. Sebenarnya nanti teman-teman akan menguji ya satu hubungan antar beberapa konstruk di dalam hipotesis. Jadi teman-teman akan menyusun hipotesis di mana nanti teman-teman dari teori yang ada gitu ya. Karena nanti teman-teman tidak membuat teori, tetapi teman-teman akan mencoba teori saja gitu ya di sini fungsinya. Karena kalau membuat teori nanti larinya adalah untuk S3-nya. S3 itu suruh buat teman-teman teorinya, sudah membuat teori sendiri. Jadi bukan ranahnya. Saya pernah teman-teman sedikit cerita aja ya. Jadi waktu itu untuk ujian proposal S2 saya malah bikin gitu. Nah, hal itu nggak boleh teman-teman kalau bikin teori pada saat itu. Jadi sampai saya harus rombak lagi gitu ya, karena posisi S2 belum pada tempatnya untuk membuat satu teori gitu. Nah, hal ini juga mungkin akan jadi pembelajaran buat kita. Kalau mungkin teman-teman di tahapnya sarjana S1, nanti teman-teman menggunakan saja teori yang sudah ada, nanti disesuaikan dengan kondisional dari kasusnya gitu. Di mana nanti teman-teman akan menguji model teoritis yang telah dikembangkan ya, nah, baru dengan data empiris di lapangan. Nah, kita nanti akan belajar terkait SEM atau Structural Equation Modeling atau yang dikenal dengan SEM ya, adalah teknik analisis statistik generasi kedua untuk menganalisis hubungan antar beberapa variabel dalam satu model. Nah, hal ini juga saya tekankan ketika nanti untuk teman-teman yang memang khusus mengangkat ini ya, kemarin framework-nya yang lebih ke audit. Mungkin teman-teman kemarin memanfaatkan ISO, COBIT, dan ITAL. Nah, hal ini mungkin nanti bisa disesuaikan ya. Kalau yang di sini nanti mungkin teman-teman yang dengan pendekatan teknologi adoption. Jadi lanjutannya kemarin yang misalkan mengambil pendekatan TAM, UTAUT. Nah, ini TOE gitu ya. Nah, ini adalah keberlanjutannya biasanya. Kalau untuk yang audit, maaf bukan teknologinya, tapi prosesnya biasanya kalau audit adalah mengikuti framework-nya gitu. Jadi nanti untuk yang audit mungkin bisa menyesuaikan ya step by step yang telah dipelajari untuk di proses yang teman-teman pelajari di kelas audit gitu ya. Jadi menggunakan framework, step by step-nya diikuti, cara perhitungannya juga diikuti karena memang caranya ya kalau audit ya seperti itu gitu. Nah, yang saya kenalkan ini untuk lebih pendekatannya dengan teknologi adoption ya kemarin. Kalau kita menggunakan pendekatan model TAM, UTAUT, dan TOE dan teman-temannya yang lain gitu ya. Nah, kalau kita lihat keterkaitan antar variabel, nanti teman-teman akan melihat ya serangkaian persamaan. Nah, bagi teman-teman nanti yang mengambil ini ya pendekatannya framework audit, mungkin sebagai tambahan knowledge saja ya untuk menyesuaikan ya. Ini yang untuk teman-teman yang pendekatannya misalkan teknologi adoption, jadi punya gambaran seperti apa. Nah, kalau yang audit tadi saya sampaikan ya dengan pendekatan audit apa namanya framework yang dilakukan gitu ya untuk menyelesaikannya gimana gitu. Kemudian, nah nanti kalau untuk yang pendekatan teknologi adoption atau adopsi teknologi, teman-teman nanti akan bisa memanfaatkan persamaan regresi
ada tunggal, ada ganda. Nah, kayak gini nanti takutnya saya tuh kalau pusing gitu ya, karena memang ada matematisnya juga. Jadi statistik yang teman-teman pelajari misalkan ya di kelas statistik gitu ya, nanti naik level ke sini sih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ingin melanjutkan ke ranah ini ya gitu. Nanti menggunakan persamaan matematis juga nanti dihitung gitu ya. Tapi nanti biasanya kalau S2 biasanya nanti teman-teman mengeksplor sih. Jadi lebih banyak teman-teman menggali sendiri keilmuannya atau mungkin teknis apa yang harus dilakukan bla bla blanya gitu ya. Kalau di kelas biasanya nanti tergantung dari kelas masing-masing apakah akan disampaikan atau tidak, ataukah nanti biasanya kalau S2 sudah mulai belajar mandiri sih teman-teman. Jadi teman-teman akan banyak mencari literatur atau mungkin sumber referensi yang bisa membantu ya terkait dengan ini ya, misalkan teman-teman akan mencoba mengajukan ini ya, SEM, kemudian teknologi adoption. Nah, teknik model persamaan struktural nanti akan dikombinasikan dengan kuantitatif. Jadi kita menggunakan kemarin itu statistical ya, statistical metodologi yang kita gunakan, kemudian ada asumsi-asumsi korelasional agak sedikit nanti ada relasinya dengan matematis. Tapi memang nanti tidak terlalu ini banget sih, tidak terlalu yang matematik banget, tapi matematiknya untuk perhitungannya saja. Nah, kemudian kita masuk di sini ya. Maaf kebalik deh kayaknya itu deh. Sini deh. Nah, ini SEM dimulai dengan teori di mana peneliti bermaksud untuk menguji hubungan ya antar konstruk yang menarik. Nah, kalau bicara konstruk sama seperti kemarin teman-teman. Kebetulan kemarin saya kenalkan adalah model yang sudah ada ya. Karena di sini sebenarnya kan basicnya seperti yang saya sampaikan. Kita baru di tahap S1 dan S2. Katakanlah saya juga masih S2 gitu ya. Jadi belum naik lagi ke level S3. Nah, S3 itu biasanya dia akan menyusun nih teman-teman konstruk ya satu variabel menjadi satu model. Tapi bikin sendiri gitu konstruknya, bukan lagi menggunakan yang sudah dibuat gitu. Nah, di mana hal ini juga sebenarnya agak sedikit ini juga teman-teman apa namanya kalau misalkan nanti teman-teman implementasikan ya ke dalam satu publikasi gitu ya, di mana nanti ada juga misalkan nanti teman-teman publish jurnal gitu ya kebetulan, di mana kalau beberapa mungkin ini ya reviewer atau mungkin peneliti yang lain mereka menilai bahwa ketika menggunakan satu model yang sudah ada, dikatakan bahwa model tersebut tidak ada novelty. Pasti nanti teman-teman akan ditanyakan, novelty-nya mana, keterbaharuannya mana, karena modelnya bukan model yang dikembangkan. Nah, kayak gitu. Karena gini teman-teman, nature-nya itu ya, kalau mungkin hal yang saya pelajari dari pengalaman ya teman-teman ya, bahwa mungkin kalau di luar negeri, culture mereka untuk publikasi itu biasanya lebih ke mereka-mereka yang sudah graduate school gitu. Jadi kayak pasca sarjana, S2 dan S3 gitu. Jadi bukan ranahnya S1 ketika mereka dihadapkan di publikasi. Sedangkan di Indonesia untuk boost ya, mendorong angka jumlah publikasi sehingga ada kebijakan di mana teman-teman untuk lulus harus ini ya, ada publikasi. Semenjak tahun saya juga sama, teman-teman. Saya lulus S2 juga sudah ada kewajiban publikasi, tapi untuk S1 pada saat saya belum. Baru di teman-teman kayaknya yang kena teman-teman ya, kebijakan untuk lulus harus ada syarat publikasi dan sebagainya. Nah, kalau di saya kenanya ketika S2, teman-teman. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, maka tidak jarang teman-teman akan ditanya tadi poin novelty-nya, di mana novelty atau keterbaharuannya. Jadi tidak jarang ketika di jurnal, mungkin teman-teman akan bisa mix ya, membuat satu menyesuaikan modelnya gitu ya, variabelnya disusun di apa namanya sesuaikan kembali. Jadi teman-teman tidak menggunakan fully model tersebut, tapi teman-teman melakukan extend kemarin yang saya sempat bahas ya, extend. Jadi teman-teman agak sedikit ubah, misalkan dengan satu beberapa dasar teori diubah sedikit gitu ya modelnya. Nah, itu akan memberikan satu novelty gitu. Tapi di mana sebenarnya poin itu belum sampai untuk teman-teman S1 gitu. Tapi ketika teman-teman mungkin akan publikasi, ada beberapa peneliti yang menganggap hal itu tidak ada novelty. Padahal kalau sebenarnya kalau saya pribadi menilai seperti ini teman-teman. Novelty itu ketika misalkan katakanlah case A untuk katakanlah kita meneliti di satu ini ya area Jakarta misalkan. Teman-teman nanti melihatnya di area yang lain dengan metode sama gitu ya, tapi kan areanya berbeda. Itu sebenarnya kan sudah novelty juga. Satu area yang berbeda kan sudah berbeda juga. Result atau hasilnya mungkin berbeda, even menggunakan satu metodologi yang sama gitu. Atau model yang sama. Tapi kan subjek yang diteliti berbeda
gitu. Itu kan juga sudah baru, sudah berbeda. Mungkin antara culture atau budaya di tempat A, misalkan di Jakarta dengan tempat lain berbeda. Nah, hal ini juga kadang-kadang kan agak sedikit mungkin ketika nanti teman-teman naik ke jurnal gitu ya, publikasi paper, nah nanti mungkin teman-teman akan dihadapkan dengan ya rekomendasi atau mungkin saran dari reviewer. Nah, ini mungkin saya sendiri pribadi ini ya highly subjektif ya, sangat mungkin subjektif karena hal itu dinilai oleh orang. Kembali lagi ya, reviewer itu orang, mereka punya pandangan tertentu dan ya kita appreciate ya, mereka sudah menilai dan mungkin itu pandangannya beliau gitu ya. Tidak jarang mungkin ketika nanti teman-teman ganti reviewer gitu ya, reviewernya orang lain gitu ya, orang yang berbeda, bisa saja penilaiannya berbeda. Bahkan katakanlah teman-teman pindah jurnal gitu ya, misalkan submit ke jurnal yang lain, itu penilaiannya bisa berbeda gitu. Jadi hal ini juga menurut saya teman-teman tidak bisa menjadi satu kata fix ya. Nanti teman-teman hal ini sebenarnya nanti teman-teman akan belajar melalui pengalaman dan akan menyesuaikan dengan situasi dan kondisinya gitu. Nah, mungkin teman-teman kalau tidak salah di kelas ini ada juga ya kemarin sudah belajar publikasi di ICIMCIS misalkan. Nah, kayak gitu juga nih teman-teman. Misalkan nanti teman-teman akan mendapat catatan dari reviewer A, B, C. Nah, someday misalkan ada reviewer lain bisa juga berkata berbeda gitu. Nah, hal ini juga bisa teman-teman jadi acuan ya. Nanti ketika teman-teman akan banyak belajar, akan nambah grade-nya lagi ya, akan S2 atau bahkan nanti S3, teman-teman akan belajar lebih dalam dan tahu lebih banyak gitu ya, seperti apa gitu. Nah, untuk ini pengenalan saja, nanti teman-teman gambarannya seperti ini. Misalkan teman-teman akan mencobakan. Nah, hal ini mungkin saya banyak sesuaikan dengan pengalaman saya sendiri ketika belajar di S2. Nah, di sini ya kita lanjut tadi terkait dengan hipotesis. Nah, nanti teman-teman saya minta membuat salah satu ini ya kerangka atau susunan dari statement hipotesis gitu. Tadi saya berikan contoh. Nanti saya berikan contohnya di mana nanti bagi teman-teman yang audit mungkin menyesuaikan saja ya. Hipotesisnya bisa disesuaikan dengan case-nya dan tidak mungkin tidak harus seperti ini ya. Tapi kalau ini mungkin lebih ke base SEM nanti kita diskusikan ketika sampai di soalnya antara si teori dengan audit sama teori yang dengan teknologi acceptance ya, nanti kita sesuaikan. Nah, konstruksi penting nanti diukur menggunakan ini teman-teman yang kemarin saya sampaikan. Katakanlah untuk pertemuan 13, teman-teman saya minta sampai kalau kita di dalam struktur karya tulis ilmiah gitu ya, teman-teman akan masuk ke bab 3 gitu ya. Kalau kemarin kan bab 2, teman-teman saya minta mencari literatur terkait referensinya, modelnya mau seperti apa. Nah, baru di bab 3 nanti teman-teman akan menggunakan namanya apa? Bab 3, metodologi ya, metodologi penelitian. Di mana mungkin tidak jarang teman-teman akan melihat contoh metodologi penelitian bisa dalam bentuk flowchart ya, step by step bagaimana penelitian itu dilaksanakan. Nah, kalau misalkan penelitian teman-teman berupa penelitian yang seperti ini ya, penelitian penerimaan teknologi, kemudian mungkin ada statistical analysis. Nah, bentuk bab 3-nya, nah nanti kita akan lihat di pertemuan ini. Nah, nanti teman-teman akan melihat juga set item kuesioner. Nah, untuk set item kuesioner, nanti teman-teman akan menyesuaikan saja. Karena sama dengan metodologi yang saya sampaikan tadi, teman-teman mengacu pada satu metodologi yang sudah ada dulu, mengingat level kita masih S1 gitu ya. Nah, kemudian nanti teman-teman kuesionernya juga mengadopsi juga sama gitu. Jadi nanti biasanya sudah ada pasangannya. Misalkan nanti teman-teman mencari literatur atau jurnal, carilah yang sudah dilengkapi dengan kuesionernya atau statement pertanyaannya. Nah, di sana teman-teman dapat gunakan sebagai referensi. Kemudian nanti ada juga kalau kita bicara kuesioner, tentunya nanti teman-teman akan dihubungkan dengan skala pengukuran. Nah, skala pengukuran nanti teman-teman mungkin mengenal ya, sebenarnya ini ada hubungannya juga teman-teman materi kita dengan nanti kalau teman-teman belajar di metodologi penelitian. Nah, saya belajar ini di metodologi penelitian, teman-teman, tapi di pasca ya di S2-nya. Nah, nanti teman-teman bisa belajar lebih lanjut. Karena saya takutnya kalau ini sebenarnya ada kelas khusus sendiri, teman-teman. Makanya saya nggak pengen terlalu detail untuk materi ini karena memang harusnya memang di cover sendiri ya, bukan di CAT. CAT mungkin lebih pendekatannya ke audit, tapi ini adalah salah satu sampel ketika teman-teman melanjutkan dengan tadi ya konsep
teknologi adoption atau adopsi teknologi. Nah, nanti kalau terkait skala pengukuran, mungkin teman-teman pernah mengenal skala Likert ya. Skala yang digunakan misalkan 1 sampai 5 dari misalkan sangat tidak sampai sangat iya gitu ya, sangat bersesuaian gitu ya, sangat setuju sampai sangat tidak setuju hitung menggunakan 1 sampai 5 gitu ya. Ada rasio atau intervalnya ya gitu, bisa menyesuaikan teman-teman. Nah, kemudian ada pula namanya variabel. Variabel adalah skor yang diukur secara langsung, sedangkan konstrak dimaksud untuk skor yang diukur tidak secara langsung. Jadi konstrak hanyalah konsep hipotesis tentang sesuatu atau persepsi sesuatu tentang masalah, teman-teman. Nah, nanti teman-teman akan dihubungkan ya variabel yang akan ini ya, atau kadang-kadang juga ada yang menamakannya juga konstrak sih, teman-teman. Tapi di mana nanti teman-teman tidak bisa mengukurnya secara langsung. Teman-teman akan butuh beberapa item yang nanti akan di-cover di dalam satu kuesioner. Nah, kalau kita melihat di sini, SEM ini mampu mengestimasi serangkaian hubungan antar konstrak ya secara simultan. Nah, nanti teman-teman akan menganalisis tadi ya hubungan sebab akibat. Nanti kalau teman-teman belajar lebih lanjut ada CFA juga, tapi saya nggak bahas lebih lanjut ya CFA-nya. Kita lebih ke implementasinya aja nanti persiapan untuk besok ya pertemuan 14-nya. Nah, dari konstruk laten tadi, nanti teman-teman akan mengujikan hipotesisnya. Misalkan dengan adanya mediator atau moderator. Nah, nanti kita lihat apa itu mediator moderator ya. Nah, konstruksi laten ini tidak dapat diukur secara langsung. Sehingga untuk teman-teman menguji satu hipotesis, teman-teman nanti akan menggunakan ini ya, permodelan ya. Nah, ini adalah konstruk-konstruk laten, nanti yang tidak bisa diukur. Katakanlah mungkin teman-teman cukup mengenal ya beberapa variabel atau konstruk ini gitu ya. Nah, yang teman-teman temui di dalam satu model ada service quality, kemudian customer satisfaction, kan ada tuh ya. Mungkin kalau teman-teman pernah membaca teori ini, service quality sama apa ya? Saya agak lupa singkatannya karena saya pernah baca tapi nggak terlalu ini ya. Serviqual teman-teman bisa cari ini. Service quality itu juga ada. Kemudian customer satisfaction, kepuasan pelanggan, job satisfaction ya kepuasan dari pekerjaan, corporate image, product image, customer loyalty atau loyalitas customer, purchase intention, customer behavior. Nah, variabel-variabel ini cukup banyak ditemui, tapi mungkin lebih ada pendekatannya sama ini ya. Lagi-lagi mungkin saya agak sedikit singgung ya. Variabel-variabel ini berdekatan mungkin lebih banyak ke manajemen teman-teman saya takutnya. Karena kemarin ada sedikit case juga kaitannya dengan ICMCIS ya. ICMCIS kita gitu ya. International Conference kita. ICMCIS itu kan ini ya teman-teman ya, berbasiskan IEEE. Di mana IEEE itu lebih pendekatannya ke engineering, teman-teman. Jadi, misalkan someday teman-teman ingin meneliti ya dengan teknologi adoption, silahkan boleh menggunakan model yang ada atau yang common saja, misalkan TAM, UTAUT yang sudah general saja, gitu. Atau misalkan teman-teman akan extend variabel, menambahkan satu variabel tertentu atau menyesuaikan variabel, silahkan. Kalau saran saya karena kita dari SI dan TI ya, mungkin dia dari FIK, jadi teman-teman pakai variabelnya itu yang lebih ke ininya, teknologinya gitu. Kalau di sini mungkin kalau teman-teman baca adalah lebih banyak ke orangnya. Karena seperti yang saya sampaikan kemarin, karena teori-teori teknologi adoption diambil dari apa? Teori psikologi. Jadi mereka akan mempelajari penilaian orangnya, usernya gitu teman-teman. Nah, di mana tidak jarang ada beberapa penilaian kemarin ya dari pengalaman saya ICMCIS, kalau beberapa variabel ini terlalu ini banget ya, kayak orang manajemen banget teman-teman. Nah, di mana kalau saran saya untuk mengakomodir hal tersebut, teman-teman bisa menggunakan variabel-variabel yang lebih pendekatannya ke ininya, sistemnya atau ke apps-nya. Misalkan kayak ada service quality, tapi service quality-nya dari sistemnya gitu ya. Kemudian ada juga sistem quality. Nah, lebih ke situnya pendekatan kita. Atau mungkin facilitating condition kalau teman-teman melihat kemarin variabel yang saya kenalkan. Jadi fasilitasnya, fasilitas kaitannya bisa infrastruktur dan sebagainya. Gunakanlah variabel-variabel yang kiranya berhubungan dengan SITI gitu. Nah, jadi tidak terlalu orang. Ya iya sih, ending-endingnya kan sebenarnya ke user. Tapi teman-teman bisa memanfaatkan beberapa variabel yang lebih berdekatan dengan teknologinya. Jadi di sana nanti lebih mendekatkan ke ini ya,
ke SITI-nya gitu ya kalau ditanyakan. Nah, kalau tadi makanya saya sarankan pakailah yang general saja kayak TAM ataupun UTAUD gitu ya yang cukup dikenal saja nggak apa-apa. Nah, nanti teman-teman kalau ditanya kenapa pakai tersebut, nah silahkan nanti carilah literatur yang mendasari ya gitu ya. Jadi kalau bisa memang banyak yang digunakan untuk lebih pendekatannya ke SITI-nya kalau bisa. Nah, hal itu yang lebih saya tekankan gitu ya. Jadi teman-teman biar tidak terlalu ini banget sama mirip dengan yang orang manajemennya gitu ya. Karena kebetulan kalau di saya kan dulu ini ya Information System Management yang saya pelajari ya untuk S2-nya jadi ada bau-baunya manajemen gitu teman-teman. Nah, jadi nanti teman-teman menyesuaikan ya untuk yang jurusan prodi, SI dan TI. Nah, kita lanjut lagi. Nanti terkait dengan konstruk variabel tadi yang tidak dapat terukur. Nah, misalkan teman-teman kalau kita menghitung ya analoginya, menghitung jumlah anak dalam keluarga, total pendapatan, tagihan telepon, tagihan ya, kemudian produksi harian, harga mingguan. Nah, ini bisa kita hitung nih teman-teman. Nah, maaf, ini yang tidak dapat terukur ya. Nah, kalau misalkan angka-angka ini nanti teman-teman diamatinya agak kesulitan ya untuk menghitung gitu ya. Kalau bisa dihitung secara langsung mungkin ada angka yang bisa dihitung nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kayak tadi ya kasusnya ada beberapa hal ini, misalkan teman-teman ingin menghitung kualitinya berapa, itu loyaltinya berapa, kemudian nanti misalkan kemarin itu ini ya, kalau teman-teman ingin menghitung ini ya usage-nya ya atau penggunaannya. Nah, nanti teman-teman bisa menggunakan ini ya variabel yang akan diukur dengan ini ya tadi item di dalam kuesioner. Nah, misalkan nanti teman-teman akan mengimplementasikan di dalam kuesioner. Nah, di sini teman-teman akan melihat ya, contohnya mengukur kepuasan mahasiswa di dalam item construct. Jadi misalkan teman-teman menggunakan ini ya, meneliti leads misalkan. Nah, meneliti leads teman-teman ingin mengukur kepuasan mahasiswa terhadap salah satu sistem. Katakanlah tadi ya e-learning kita leads misalkan. Nah, teman-teman bisa menggunakan beberapa construct di sini ada item kuesioner. Nah, jatuhnya adalah measurement variabel ya, maaf, variabel yang akan kita ukur nanti akan menggunakan ini, item kuesioner. Nah, item kuesioner nanti hal ini teman-teman untuk menyusun si item kuesioner, teman-teman bisa mengacu ke tadi yang saya sampaikan. Boleh paper, boleh jurnal atau literatur terkait yang memang sudah dilengkapi ya. Nanti biasanya di appendix teman-teman atau di lampiran. Biasanya ada. Kalau memang dia menggunakan variabel, silahkan bisa diadopsi pertanyaannya. Jadi nggak usah bikin sendiri. Kalau bikin sendiri malah nanti teman-teman ditanyain, ini dari mana asalnya gitu. Nah, pasti akan ditanyain. Kalau kita akademisi, pasti akan ditanyakan dasar teori bikinnya apa gitu ya. Jadi teman-teman pasti akan lari lagi ke dasar teorinya, kenapa ini gitu ya. Kalau kemarin saya sempat lihat itu ya, kalau di apa bahkan apa namanya, yang mungkin kalau teman-teman lihat ya, yang profesor hukum apa ya itu ya, agak sedikit beliaunya mungkin marah-marah karena ditilang gitu kalau teman-teman lihat di berita itu ya. Beliau nanyain dasar hukumnya apa. Nah, kayak gitulah teman-teman. Kalau profesor pasti larinya kayak gitu. Kalau kita akademisi, teman-teman pasti akan ditanyakan, menyusun seperti ini atau berlatar belakang dengan ini dasarnya mana gitu. Pasti lari lagi ke situ. Makanya saya minta biasanya kalau di saya tekankan ya, baik biasanya yang teman-teman PKM ataupun teman-teman yang ingin mengajukan proposal dan misalkan berkonsultasi ke saya gitu ya. Sama, saya misalkan saya selalu tekankan ya referensinya gitu. Silahkan disitasi referensinya. Jadi kita punya dasar kenapa ngomong A, B, C gitu ya. Oh, referensinya teman-teman bisa acu dari sini, dari sini, dari sini gitu ya. Jadi jelas. Nah, kemudian berkaitan dengan tadi ya, kita menggunakan satu skala untuk mengukur tadi ya item-item yang akan kita ukur melalui kuesioner. Teman-teman bisa menggunakan seperti ini. Kebetulan ini untuk like Earth-nya dipecah menjadi 10 ya penilaiannya ya dari strongly, sangat tidak setuju sampai dengan setuju. Nah, ini untuk banyaknya nanti teman-teman bisa menyesuaikan saja. Kebetulan kalau saya sendiri menggunakan hanya 5 teman-teman, jadi nggak terlalu banyak ya. Nanti biasanya berkaitan ketika lagi perhitungan teman-teman. Teman-teman hitung di dalam ini ya, tools-nya. Nah, nanti angka-angka inilah yang akan berbicara sih teman-teman, bukan lagi komentarnya sih. Biasanya kalau nanti kita pakai statistical analysis, angka ini yang akan kita aplikasikan. Jadi kalau saya pribadi, saya lebih suka mungkin lebih simpel ya, yang 1 sampai 5. Tapi kalau memang teman-teman akan pecah lebih banyak ya silahkan, nggak apa-apa.
gitu. Kemudian berkaitan tadi ini ya, kuesioner, jumlahnya ini juga tidak harus sebanyak ini. Yang penting katakanlah dalam satu konstruk variabel, teman-teman ada perwakilan pertanyaan. Katakanlah boleh 3, 4, dan seterusnya. Gitu. Tapi setidaknya biasanya 3, teman-teman. Angka minimalnya ada 3 gitu. Kalau 2 itu kurang representatif paling. Setidaknya satu variabel, misalkan kayak kemarin ya, usefulness, jadi angka kebermanfaatan, variabel kebermanfaatan diukur dengan 3 item. Nah, nanti bisa dilihat seperti nanti saya perlihatkan contohnya ya untuk yang UTAUT atau yang ini ya UTAUT 2 deh nanti yang saya perlihatkan deh yang saya pakai. Nah, di sini kalau kita lihat sebelum nanti teman-teman masuk ke yang tadi ya, kalau misalkan kita masuk ke beberapa variabel mungkin konstruk SEM itu sendiri, biasanya nanti teman-teman ketika belajar itu ada juga nanti teman-teman akan mengenal simple linear regression atau regresi linear sederhana. Nah, di sini adalah satu ragam model teman-teman untuk menggambarkan tadi ya hubungan antar hipotesis. Nah, nanti someday kalau misalkan teman-teman lanjut S2 dan ingin belajar nih, ini yang paling simpel teman-teman untuk menguji hipotesis yang cukup simpel ya. Jadi nanti peneliti memperkirakan pengaruh kausal dari X1 terhadap Y. Selanjutnya menguji hipotesis dan membuktikannya ya. Kalau X1 ada hubungannya tidak dengan Y. Misalkan saya analogikan di sini. Misalkan teman-teman ingin mengukur ya, apa nih? Kalau misalkan ini ya pelayanan ya, customer service gitu ya. Jadi pelayanan customer terhadap customer loyalty. Jadi si pelayanan untuk customer terhadap loyalitas atau kesetiaannya si konsumen gitu ya. Nah, kayak gini bisa nih teman-teman akan mengukur hal tersebut gitu ya. Nah, ini ada variabel yang akan variabel bebasnya X1, variabel yang terkait adalah Y ya. Yang akan diukur adalah loyalitasnya gitu ya. Tapi apakah dipengaruhi atau tidak oleh si tadi ya customer service-nya? Nah, nanti teman-teman ukur di sini. Nah, kemudian, ini maaf lupa. Ini ya persamaannya kalau linear seperti ini. Nah, nanti teman-teman ini akan didetailkan kalau biasanya belajar S2. S2 biasanya akan ada. Kebetulan salah satu kelas metodologi. Ketika S2 saya ada teman-teman untuk belajar linear regresi gitu ya. Jadi ini adalah persamaannya untuk kenalan dulu aja. Enggak usah terlalu ini karena nanti saya enggak akan masuk ke regresinya. Kemudian kalau tadi ada linear, ada multiple teman-teman. Multiple itu beberapa. Jadi kalau kita punya linear, mungkin sedikit kenalan juga ya teman-teman ya. Kalau linear regresi, jadi hanya X1 ke Y teman-teman. Sedangkan kalau multiple, kita punya beberapa X. Karena multiple, beberapa X ke Y. Jadi ada beberapa yang akan diteliti berpengaruh atau tidak ke Y-nya. Nah, nanti ketika dibuat di dalam rumus ya, secara matematis seperti ini. Nah, ini ya agak sedikit lebih kompleks. Kalau yang tadi cukup simpel. Ini bentuk yang paling sederhana. Misalkan nanti teman-teman S2 ngambil yang simple linear regression ini cukup cepat, sederhana, nggak terlalu ribet. Nah, yang ini mungkin agak sedikit lebih kompleks ya, karena dia multiple. Ada beberapa variabel yang mempengaruhi dari si Y-nya gitu. Kemudian kita masuk lagi. Kalau misalkan kita ke SEM. Nah, di SEM ini nanti teman-teman akan melihat ya, SEM ini nanti akan modelnya lebih kompleks lagi ya biasanya. Nah, ini contohnya di sini. Nah, nanti teman-teman akan lihat ya, di sini sama dengan yang tadi ya, ada X1, ada Y. Nah, ini kebetulan hanya linear satu saja yang dihubungkan. Kemudian di sini teman-teman lihat, ada item X1, X2, X dan seterusnya, Y bla bla bla. Nah, item-item ini adalah pertanyaan kuesionernya, teman-teman. Kalau yang error ini nggak usah diperhatikan ya. Error ini biasanya kalau teman-teman menggunakan Amos. Pakai yang SPSS Amos. Kalau pakai SPSS biasanya keluarnya, kalau biasanya ada error kayak gini sih. Atau teman-teman tambahkan. Biasanya dari gambarnya visualisasi teman-teman tambahkan. Kalau misalkan ingin ditambahkan. Gitu. Nah, kalau biasanya yang umum, misalkan nanti teman-teman menggunakan Smart PLS, biasanya nanti teman-teman sampai ke ini aja. Jadi ke item yang diukur tadi. Jadi teman-teman pakai kuesioner. Nah, kuesioner itu nanti akan dipecah ya. Jadi item-item kecil. Jadi kalau kita ingin mengukur tadi, katakanlah saya pakai analogi customer service, berarti ada pertanyaan untuk menghitung customer service. Ada pertanyaan 1, 2, 3, 4, dan 5 misalkan. Boleh juga 3, boleh 4, atau 5.
gitu. Jadi tidak ada kewajiban, tapi setidaknya biasanya 3 teman-teman ya untuk mengukur satu variabel gitu. Nah, berlaku pula untuk Y, sama saja gitu. Nanti ini adalah item pertanyaannya untuk mengukur tadi, berarti customer loyalty ya. Kalau tadi saya contohkan di sini customer service-nya, bagaimana pelayanannya, di sini loyalty atau kepuasannya. Nanti ada item-item pertanyaannya juga gitu. Kemudian nanti kita masuk ya di sini. Ada namanya kemarin ya saya sampaikan, ada construct exogen teman-teman. Jadi ada exogenous variable ya. Kalau mungkin teman-teman akan melihat namanya exogenous gitu. Nah, di sini nanti variabel independen digambarkan sebagai variabel hulu dengan panah kausal yang merujuk ke variabel dependen. Nah, ini secara bahasanya nanti kita lihat visualisasinya. X1 pada gambar 4, X1 dan X2 merupakan konstruk exogen di mana 5 item ini ya ada ini ya pertanyaannya ya. Panah konstruk exogen X1 dan X2 merujuk ke konstruk endogen Y ya. Nah, kita lihat berupa teori kausal nanti. Nanti kita lihat visualnya. Kemudian ada endogen. Nah, jangan lupa tadi yang exogen, berarti exogenous. Di sini ada endogenous. Endogenous di sini adalah variabel dependent, di mana digambarkan sebagai variabel hilir dengan panah merujuk ke variabel dependent. Nah, di sini nanti kita lihat gambarnya biar nanti teman-teman nggak bingung ya. Kemudian ada mediasi. Mediasi ini memiliki peran ganda ya. Secara teori variabel mediator memediasi teman-teman kata kunci. Memediasi hubungan antara variabel independen dan dependen ya. Kalau misalkan moderasi ini adalah kita melihat ya teman-teman ya. Ada variabel yang sifatnya memoderasi variabel tersebut gitu. Nah, kalau kita lihat pakai visualisasi aja ya, biar lebih memudahkan. Nah, kalau exogenous seperti ini, teman-teman, exogenous itu berarti apa? Kata kuncinya, panahnya yang exo, keluar, gitu. Dia panahnya keluar, ini namanya exogenous. Kalau endogenous, ini yang ditusuk, teman-teman. Yang panahnya menusuk ke variabelnya, itu endo. Jadi kalau ini dependent variabel, ini yang independent variabel gitu, teman-teman. Semoga nggak bingung ya. Nah, mediator adalah variabel yang di tengah-tengah nih teman-teman. Jadi kalau kita akan menghitung katakanlah tadi ya customer loyalty, kemudian di sini customer service gitu ya. Nah, di sini ada variabel di tengah-tengah. Sebelum kita dapat customer loyalty, ada variabel lain yang berfungsi sebagai mediator atau variabel lain yang ada di tengah-tengah. Misalkan katakanlah apa ya yang enak tuh? Boleh mungkin ini ya customer service ya tadi ya. Mungkin kita tambahkan facilitating condition, ada teknologi yang memfasilitasi gitu ya. Jadi misalkan di sini gitu. Nah, nanti teman-teman tambahkan di sini gitu. Jadi sama-sama berdirinya sebagai satu variabel, tetapi dia ini ya variabel lain sebelum merujuk ke variabel ending yang dependennya gitu teman-teman. Nah, ini adalah mediator. Yang residual biasanya kalau pakai PLS nggak dihitung teman-teman ini. Measurement error juga nggak. Kalau untuk yang apa dengan SPSS sih biasanya terserah sih teman-teman nggak apa-apa. Kalau seperti ini ya, ini pakai SPSS Amos ini gambarnya tuh. Yang saya ambilkan dari buku yang pakai SPSS Amos ya. Karena waktu awal sebenarnya saya sama kayak teman-teman ya belajar pakai SPSS dulu, tapi waktu modelnya agak kompleks gitu ya. Misalkan pakai kebetulan saya pakai UTAU 2, waktu digambar tuh pusing teman-teman, susah satu-satu gitu ya. Pengalaman pribadi itu. Jadi agak susah gitu. Saya mikir aduh pusing banget ya kayak gini. Nah, tiba-tiba saya ada referensi untuk pakai ini ya, Smart PLS itu. Itu lebih simpel, lebih sederhana sih. Nanti teman-teman bisa mencoba tuh. Kalau model yang masih sederhana sih nggak apa-apa kalau misalkan bisa pakai SPSS gitu. Nah, ini contohnya. Kemudian kita lihat. Nah, ini untuk moderator, teman-teman. Moderator, kalau tadi kan mediating. Mediating itu memediasi. Kayak kalau teman-teman kenal istilahnya mediator ya. Kalau mungkin apa tuh yang istilah kayak kalau di apa ya pelajaran kewarganegaraan tuh ya, mediator kan sebagai penengah ya. Nah, sama. Variabel ini berfungsi sebagai penengah sebelum kita ke variabel dependennya. Kalau kita lihat kan ada X1 di sini ada M dulu baru ke Y kan. Jadi tidak langsung X1 ke sini. Nah, ini ada juga yang ke sini tapi ada juga yang dengan mediator. Kemudian kalau moderate di sini adalah variabel yang berpengaruh juga tetapi berpengaruhnya di dalam hubungan antara kedua variabel. Jadi misalkan di sini ada contohnya job satisfaction atau kepuasan dari pekerjaan sebagai independent construct atau variabel independen. Dia akan diukur ya,
work commitment, work commitment atau komitmen di kerja ini dipengaruhi tidak dari job satisfaction ya, kepuasan dari pekerjaan. Melalui ini ada moderator ya di mediasi, maaf bukan mediasi, moderator. Moderator itu dimoderasi, maaf kata-katanya itu agak mirip sebenarnya, moderator sama mediator gitu. Jadi hati-hati ya, kalau memoderasi moderasi di sini berarti dia akan ada variabel lain yang ikut berpengaruh di dalam hubungannya. Kalau di sini sama ya, tapi memang nanti fungsinya agak berbeda. Hubungannya di sini dicek sendiri dulu. Baru nanti di sini ke sini, teman-teman. Kalau di sini adalah hubungan keduanya gitu. Kalau untuk moderator. Jadi kalau di sini contohnya seperti yang kemarin ya. Kalau kita lihat yang UTAUT 2, ada yang saya sampaikan usia, kemudian jenis kelamin, kemudian mungkin experience, pengalaman. Nah, itu sebagai moderator. Jadi misalkan kemarin kan kalau misalkan tingkat usianya berapa, apakah berpengaruh atau tidak terkait penggunaan apps misalkan teman-teman. Kalau yang mungkin masih usia produktif, masih muda-muda gitu ya, 20 sampai 30 mungkin lebih cepat untuk belajar dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau yang senior mungkin membutuhkan waktu dan sebagainya. Nah, itu teman-teman bisa lihat gitu ya hal-hal tersebut. Nah, ini untuk moderator. Nah, ini sama ya. Ini adalah item yang diukur teman-teman tadi ya dengan kuesioner ya. Nah, kemudian ini adalah kita masuk ke hipotesis teman-teman. Ini adalah contoh hipotesis yang saya pakai untuk penelitian tesis nih. Teman-teman saya ambilin aja langsung contoh aslinya ya. Jadi kemarin ini lanjutannya teman-teman. Jadi ini yang mungkin teman-teman lihat ya 302. 301 itu di saya adalah modelnya. Jadi model yang teman-teman gunakan, karena ini lanjutan dari yang kemarin ya, teman-teman menentukan, kan saya minta membandingkan model, dan sebenarnya saya minta adalah model mana yang relevan, misalkan untuk kasus kalian gitu ya. Nah, model itu yang akan menjadi referensi nanti ketika kita akan menguji hipotesis gitu ya. Misalkan kemarin kalau kita punya ini ya, UTAUT gitu ya, kita ada kemarin ya kebermanfaatannya gitu ya dari si aplikasi seperti apa. Nah, nanti teman-teman bisa mengecek seperti ini. Ini adalah hipotesisnya A1, hipotesis 1 ya. Misalkan di sini saya mengukur ya performance ekspektasi atau PE berpengaruh positif atau tidak ke behavioral intention atau ke keinginan ya, intention kemarin kita sampaikan bahwa niat menggunakan teman-teman sistemnya gitu ya, sistemnya apa gitu ya teman-teman. Nah, ini nanti teman-teman bisa ujikan. Kemudian variabel selanjutnya gitu ya untuk susunan hipotesisnya. Ini adalah contohnya. Bisa juga nanti untuk teman-teman yang menggunakan pendekatan audit, hipotesisnya bisa menyesuaikan saja. Berarti misalkan untuk hipotesisnya mungkin akan menjawab lebih ke ininya ya. Kayak kalau untuk audit tidak ada question by question ya. Jadi per variabel itu tidak ada deh kalau yang untuk audit. Atau mungkin bisa juga, tapi per kalau misalkan katakanlah kayak COVID, teman-teman mungkin teman-teman akan ambil di area ya, area mana yang teman-teman akan ujikan gitu bisa. Kalau area bagian apa, seperti apa pengaruhnya. Nah, kayak gitu mungkin bisa yang untuk audit. Kemudian setelah kita menentukan hipotesis, teman-teman bisa masuk ke operasionalisasi variabel. Nah, untuk operasionalisasi variabel, nanti teman-teman akan menggunakan dimensi dan indikator. Jadi yang saya pelajari ini, teman-teman ya, dari kebetulan dosen pembimbing saya, profesornya itu di operation research ya. Operation research. Jadi nanti kalau teman-teman tahu gitu ya, ini sebenarnya kalau kita SI ya, SI itu kalau misalkan teman-teman akan penelitian seperti ini gitu ya, modelnya adalah masuknya nanti teman-teman akan mungkin berdekatan ya dengan konsep operation research, kemudian tidak jarang mungkin agak sedikit ini ya, teknologi industri banget. Karena mereka juga agak sedikit berdekatan antara statistik gitu ya. Kalau kita nanti dari sistemnya SI-nya, kemudian ada pendekatan ini ya, teknik industri juga gitu. Di situ agak sedikit kombinasi. Sebenarnya lebih ke multidisiplin teman-teman kalau yang ini. Jadi nggak seperti sosial science banget, tapi kan di sini kita ada IT-nya karena kita menilai sistemnya gitu ya, atau mungkin aplikasinya. Nah, di sini nanti teman-teman sebelum menyusun tadi ya, jadi satu indikator pertanyaan, sebenarnya kan nanti kalau disusun saya sampaikan tadi ya, tinggal menyesuaikan dari beberapa kuesioner yang sudah dibuat sebelumnya. Tapi untuk menurunkannya, nah teman-teman bisa membuat seperti ini. Operasionalisasi variabel nih teman-teman. Misalkan tadi ya, jadi teman-teman membuat menyesuaikan ya variabel yang diukur apa. Misalkan di saya ya,
performance ekspektasi, effort ekspektasi. Nah, konsepnya seperti apa nih? Ini contohnya ya teman-teman ya, baru nanti dimensinya. Misalkan teman-teman akan mengukur apanya gitu ya. Misalkan tadi ya, kalau performance ekspektasi lebih ke manfaatnya gitu ya. Kemudian kalau effort lebih ke kemudahannya misalkan. Ini kebetulan saya dengan tahu dua gitu ya. Nah, indikator di sini ini sebenarnya ketika sebenarnya teori ini adalah ketika sebelum dijadikan satu pertanyaan kuesioner, teman-teman. Indikator di sini adalah apa yang kita akan ukur. Alatnya adalah si kuesioner tadi gitu. Nah, jadi indikatornya nanti teman-teman akan ngukur apanya gitu ya. Jadi apanya misalkan jadi ini ya kegunaannya, kecepatannya, mungkin kaitannya produktivitas atau mungkin aspek lain ya. Nah, di sini teman-teman bisa sampaikan di dalam indikator. Kemudian pengukurannya barulah nanti teman-teman menggunakan skala Likert. Nah, kalau diturunkan nanti saya perlihatkan ya contohnya kalau misalkan dibuat gitu ya di dalam satu struktur pertanyaan. Nah, nanti kita masuk juga ada populasi sampel dan unit analisis. Nah, misalkan di sini yang saya kerjakan ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa mengacu misalkan untuk populasi teman-teman menentukan jumlah bukan menentukan ya. Kalau populasi teman-teman menginformasikan jumlah populasinya berapa. Katakanlah populasi itu kan ini ya artinya adalah anggota ya dari seluruh ini ya seluruh anggota yang akan diteliti gitu. Kalau sampel kan cuma bagiannya, sebagian kecil gitu ya, sebagian kecil dari keseluruhan anggota. Sehingga untuk perumusan sampel teman-teman bisa mengacu terserah ini pakai rumus Slovin, teman-teman. Nah, teman-teman bisa juga pakai rumus yang lain. Atau mungkin kalau saya lihat biasanya kalau di dalam jurnal atau publikasi, teman-teman sebenarnya tidak harus merujuk ke Slovin, banyak yang lain teorinya. Bahkan mungkin teman-teman ini ya pernah mendengar tidak ada pervasive sampling. Pervasive sampling itu kadang-kadang ada ya. Jadi pervasive sampling itu dia menentukan sendiri ya siapa yang bisa menjadi sampel. Tapi ada juga literatur yang saya baca bahwa pervasive sampling itu tidak valid, highly bias ya, sangat bias ya karena si peneliti cuma milih sendiri siapa yang akan jadi responden gitu. Nah, hal ini juga sebenarnya ini ya teman-teman ya agak sedikit ini juga subjektif juga. Jadi kalau kalau teman-teman dinilai oleh reviewer misalkan ketika jadi jurnal, silakan. Yang penting teman-teman punya dasar teori. Kenapa milih pervasive sampling atau kenapa misalkan dengan teori sampling tertentu gitu ya. Silakan diberikan dasar alasannya. Mohon maaf ya, suaranya semoga nggak masuk karena di dekat kampus kita tuh kadang-kadang aduh soundnya. Kita lanjut ya. Nah, misalkan seperti ini ya. Jadi saya pakai Slovin nanti dihitung berapa gitu ya. Jadi kita tentukan dulu. Katakanlah di saya punya populasi sekian. Ketika saya hanya ingin mengambil ya dengan tingkat kesalahan 5%, saya masukkan aja di dalam rumusnya sehingga kita dapat jumlah sampelnya yang berdasarkan teori tersebut. Atau mungkin teman-teman bisa juga kemarin yang saya baru gunakan kalau teman-teman menggunakan ini ya teorinya PLS gitu ya. Smart PLS pakai PLS SEM. Di sana adalah 10 kali minimal dari jumlah konstruk. Nah, itu teorinya. Nah, hal-hal itu yang akan jadi acuan kita untuk ngitung berapa jumlahnya gitu. Jadi ada teori yang menjadi acuannya. Kemudian nanti kita tadi sampai di sini ya. Ada hipotesis, nanti teman-teman bisa menyusun hipotesisnya. Silakan bisa disesuaikan dengan kasusnya ya. Kemudian operasionalisasi variabel tadi misalkan saya contohkan dengan tabel tadi. Kemudian populasi sampel. Nah, ini perkiraan aja, analoginya saja. Karena kita kan hanya kelas kecil ya untuk melatih saja. Kemudian metode, alat, dan pengumpulan. Nah, ini nanti saya jelaskan bentuknya seperti apa gitu ya teman-teman ya. Kalau yang saya kerjakan mungkin saya sedikit tampilkan deh. Biar teman-teman nggak terlalu ini ya. Sebentar. Absennya emang belum bisa ya? Sebentar, saya salah tanggal kali. Sebentar ya. Saya geser dulu untuk ininya, screen-nya. Coba teman-teman cek lagi. Bisa nggak absennya tadi? Belum masuk ya? Oh iya, belum masuk ya. Tadi padahal udah saya ini kan. Sebentar ya. Maaf, 13 tadi ya. Sampai 16 aja ya, sebentar. Tadi padahal udah diklik deh. Masuk nggak? Coba deh teman-teman, dicek dulu. Kok nggak ini ya? Sebentar ya. Masuk tidak? Coba ya, dicek dulu ya.
untuk presensinya nanti. Nah, atau nanti bisa dicek sebentar. Saya perlihatkan kayak gini teman-teman contohnya. Nah, kebetulan ini langsung aja ya ke tesis saya deh yang saya bikin. Jadi bentuknya kayak gini nih. Saya tadi nggak masukkan sih di situ ya. Ini yang saya buat tadi saya belum tambahkan ya di situ. Nah, kayak gini nih. Saya share aja. Nah, ini kebetulan yang saya buat nih, teman-teman. Jadi metode alat dan pengumpulan data ya. Jadi teman-teman kebetulan misalkan saya dengan UTAUD 2, nah teman-teman metode pengumpulan datanya apa? Nah, alatnya juga sama boleh kalau kuesioner. Baru nanti teman-teman dapatkan nih sumber datanya. Kalau saya respondennya adalah guru misalkan, pengguna dari sistem, atau mungkin teman-teman siapa yang akan menjadi responden teman-teman. Nah, hal ini bisa nih. Formatnya seperti ini bisa nih. Tadi saya belum masukin ya. Ini gambarannya seperti ini bisa. Kemudian ini ya kaitannya dengan tadi ya yang dari pertanyaan ya teman-teman ya. Saya perlihatkan contohnya seperti ini yang bisa jadi sumber ya. Sebentar, saya ganti dulu ya. Stop share dulu sebentar. Saya ganti ininya. Mungkin teman-teman bisa cek ini deh. Yang tahu satu tuh ada nggak ya? Sebentar. Kalau tam tuh kayaknya ada apa enggak ininya gitu. Saya agak ragu-ragu ini sebentar. Coba ya, saya sambil search dulu. Ini emang agak pelajarannya agak lebih ini ya teman-teman ya, lebih tinggi. Nanti teman-teman belajar lebih lanjut bisa kalau emang ini ya. Tapi ini tambahan aja biar teman-teman latihan aja sih. Jadi nggak usah terlalu banyak di ini nggak apa-apa. Nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut. Nah ini saya berikan contoh yang UTAUD 2 ya. Kayak gini nih teman-teman. Saya share screen ya. Nah ini. Nah, ini contohnya UTAUD 2, teori aslinya nih teman-teman. Saya lebih suka teori aslinya sih. Jadi saya beneran belajar tapi dari aslinya gitu. Jadi bukan yang source yang apa? Kalau saya sampaikan kemarin ya. Jadi bukan sanad-sanadnya ya kalau kayak hadis itu saya pengen tahu sumber aslinya nih. Nah, kebetulan beliau inilah yang mengembangkan ya UTAUD-nya. Nah, kalau UTAUD 2 sudah dikembangkan lagi sih teman-teman ya. Ada beberapa rekanannya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa lihat ya. Kalau untuk extensionnya, nah ini ya kemarin ya, ini adalah model UTAUD 2. Nah, biasanya rata-rata kalau di luar itu ternyata memang kebanyakan itu mungkin yang saya alami aja sih teman-teman sedikit kenalan ya. Kalau misalkan di luar tuh rata-rata kayak udah doktoral gitu teman-teman, postgraduate ya. Jadi udah pasca sarjana di atas gitulah untuk menuliskan publikasi biasanya. Tapi kalau di kita kan memang satu kewajiban ya, satu prasyarat. Jadi nggak apa-apa sih teman-teman sambil belajar aja nanti kalau misalkan modelnya harus disesuaikan saja gitu. Karena saya sendiri pribadi ada beberapa jurnal yang menerima, ada juga yang tidak gitu. Jadi sedikit ini juga sih kadang-kadang karena subjektif ya, jadi dinilai oleh orang lain ya kita maklum gitu. Nah ini tadi ya, kalau ini adalah moderated ya teman-teman ya, usia, gender, dan experience. Ini adalah beberapa variabel yang saya ukur gitu, kemudian saya ingin mengukur use behavior-nya. Nah ini yang saya gunakan, di mana nanti untuk itemnya teman-teman bisa cek di bagian bawah biasanya. Nah appendix-nya, appendix biasanya berupa ini. Ini adalah beberapa pertanyaan kuesioner. Nanti teman-teman tinggal kembangkan aja tadi di dalam struktur ininya ya tadi ya. Operasionalisasi variabel kan sudah ada item pertanyaannya. Nah katakanlah di sini paling tidak minimal 3 kan. Nah hal ini aja teman-teman jadi acuan ya. Nah nanti teman-teman bisa gunakan ini. Tapi nanti disesuaikan dengan kalau di sini kan dia mengukur mobile internet. Nah, nanti apa yang diukur teknologi atau sistemnya silahkan bisa diganti. Nah, contoh-contoh seperti inilah
adalah contoh itemnya. Makanya saya ingin teman-teman mencoba nanti mencari referensi struktur instrumennya seperti apa. Nah, kalau ada pakai saja yang sudah ada dari literatur yang sudah dibuat penelitiannya gitu. Nah, kaitannya dengan use ini yang kemarin ya. Use ini biasanya pakai ukurannya frekuensi nih, teman-teman. Kalau misalkan nanti di sini saya berikan contoh ya, ada beberapa fitur. Nah, fitur ini dihitung berapa kali menggunakannya gitu. Jadi di sini adalah nanti masuk variabel yang namanya use gitu. Kalau untuk intention atau niat masih diukur biasa dengan beberapa item pernyataan ya. Kalau di sini sudah lebih ke beberapa kali frekuensinya. Nah, di sini kan frekuensi range between dari never ke many times ya. Jadi dari tidak pernah sampai berapa kali per hari misalkan gitu. Nah, ini adalah contohnya. Nanti seperti biasa ya, teman-teman bisa diskusi di dalam breakout room gitu ya. Saya buka dulu breakout roomnya. Ada yang ingin ditanyakan tidak untuk apa namanya materi kita hari ini? Sebentar, sebentar. Kok udah langsung ini ya? Maaf ya, salah deh. Nah, ini open room ya. Saya sudah buka breakout room-nya gitu. Kalau teman-teman ingin berdiskusi seperti biasa, nanti dicobakan dulu aja. Bagi yang teman-teman audit, nanti menyesuaikan saja. Jadi membuat hipotesisnya berdasarkan audit saja. Kemudian untuk operasionalisasi variabel, nanti cukup item aja yang didapat dari ini ya. Dari apa kalau COVID itu kan ada book ininya ya, e-book yang referensi guidebook-nya itu. Nanti pertanyaan itunya aja teman-teman yang diambil gitu. Item apa yang teman-teman tanyakan gitu. Jadi nggak usah mungkin terlalu detail seperti adoption nggak apa-apa gitu. Gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan tidak teman-teman untuk kelas kita materinya? Nanti biar teman-teman cobakan dulu. Itu nanti kita koordinasi lagi, kita diskusikan lagi mungkin pukul 3 ya seperti biasa gitu. Baru nanti bagi teman-teman yang sudah mencoba bisa nanti kita diskusikan hasilnya. Gitu teman-teman, ada yang ingin ditanyakan tidak? Semoga tidak ada masalah ya. Itu contoh sampelnya aja. Saya berharap biar teman-teman ada gambaran saja ya. Misalkan someday teman-teman ingin lanjut ke pasca sarjana S2 gitu ya, postgraduate, nanti teman-teman bisa ada ini ya, ada pernah belajar gitu ya kalau memang ingin lanjut. Karena nanti kalau makin naiknya itu biasanya gini teman-teman, sedikit cerita mungkin ya sebelum teman-teman ke grup. Kalau makin naik tuh biasanya penelitiannya lebih banyak sih teman-teman, kebikin model. Kalau kayak saya tuh udah jarang sekali teman-teman kayak apa sistem development kayak gitu sudah sangat jarang sih. Kecuali mereka-mereka yang memang ingin mengambil ranah interest di sistem development gitu. Ada juga teman-teman yang ingin ke sana mungkin ya. Karena riset interest untuk SI dan TI cukup luas, jadi biasanya bebas gitu. Oke, silahkan berkelompok. Nanti silahkan didiskusikan. Jika ada kesulitan nanti disampaikan saja, nggak apa-apa. Kita bisa diskusikan seperti apa gitu. Silahkan teman-teman. Ini saya record kok. Nanti kalau seperti kemarin kesulitan nanti kita bisa saya share linknya. Silahkan.
Baik, rekan-rekan sudah kembali ke main room ya. Bagaimana hasil diskusinya? Ada yang sudah sesampainya aja nggak apa-apa. Nah, tapi gini, apa namanya? Mungkin karena ini ya teman-teman ya tadi ya saya kenalkan materi ini kan sebenarnya saya sampaikan tadi ya ini kan sebenarnya nanti teman-teman akan pelajari misalkan teman-teman akan lanjut ke pascasarjana ya ke S2-nya gitu. Jadi untuk yang hari ini latihan tadi hanya untuk latihan saja gitu. Jadi tidak perlu dikumpulkan someday gitu ya. Jadi teman-teman ingin melanjutkan studi misalkan teman-teman akan mengambil jenis penelitian ini teman-teman sudah pernah at least ada gambaran gitu teman-teman seperti apa ya gitu ya. Jadi saya pengen memberikan kayak ini ya teman-teman ya sharing knowledge saja ya untuk pertemuan ini gitu. Jadi teman-teman tidak usah terbebani untuk pertemuan ini yang ini tadi ya latihan kita di latihan 13 ini tidak usah dikumpulkan. Cukup teman-teman berlatih saja, berdiskusi dengan teman-temannya, bagaimana cara menyusun hipotesis, kemudian tadi ya dari prosesnya teman-teman sampai turun operasionalisasi variabel sampai turun akhirnya mendapatkan item pertanyaan, kemudian populasi, sampel, kemudian metode alat pengumpulan gitu ya, sumber data dan sebagainya. Nah, ini adalah rangkaian prosesnya gitu yang dijalani ketika kita mengimplementasikan bab 3 metodologinya nih teman-teman. Kalau memang teman-teman ingin mencoba ini ya riset di bidang teknologi adoption atau penerimaan teknologi. Nah, bagi teman-teman tadi yang sudah berdiskusi dengan teman-temannya, hasilnya sampai di mana, kalau ingin dipaparkan nggak apa-apa. Tidak harus dalam format presentasi, tapi kalau sudah ada hasil misalkan dari Word atau Docs gitu ya, tadi sudah diskusi sampai mana, ingin paparan, presentasi, saya berikan kesempatan gitu. Gimana? Ada yang sudah mencoba tadi? Sesampainya dimanapun nggak apa-apa. Jadi untuk materi ini memang khusus ya, karena memang saya lanjutkan dari yang kemarin. Cuma kalau yang kemarin mungkin teman-teman masih bisa ya, studi literatur dan sebagainya masih relate ya, relevan untuk S1 gitu ya. Saya takutnya nanti terlalu berat ya, yang untuk yang hari ini gitu ya. Jadi ini adalah sekedar sharing saja, misalkan nanti teman-teman ingin melanjutkan di studi lanjutan gitu. Gimana? Ada yang sudah mencoba tadi diskusi dengan teman-teman timnya? Terkait dengan tadi yang kita pelajari untuk pertemuan 13, gimana yang lain? Atau ada kesulitan yang ingin disampaikan gitu, boleh silakan sambil dibahas gitu. Misalkan tadi teman-teman menggunakan yang ini ya konsep audit gitu kan yang dengan COVID dan kawan-kawan mungkin agak butuh penyesuaian ya yang saya sampaikan tadi ya. Karena dia mungkin agak sedikit memang konsepnya berbeda sih teman-teman dengan teknologi adoption. Sebenarnya evaluasi juga, tapi evaluasi based on audit sekali ya, keilmuan audit sekali sama yang teknologi adoption tuh ada keilmuannya sendiri sih teman-teman, bukan bagian ya memang dia mengevaluasi tapi bukan grup yang audit ya kayak COVID, ISO dan kawan-kawannya gitu. Gimana? Kayak yang kemarin tuh ada yang tanya ke saya ya, yang kaitannya ini ya, kalau pakai COVID dan sebagainya gitu kan. Nah itu kan kemarin saya sempat sampaikan ya, kalau COVID nanti keluarganya yang kayak audit-audit, ada ISO, ada Octave, ada FRAP, ada apalagi banyak ya kayaknya yang pokoknya grup-grup framework audit gitu biasanya. Jadi jangan dicampur sama yang TAM, TOE, UTAUT. Nah itu beda lagi. Nah itu kan yang teknologi adoption yang grup yang kemarin saya sampaikan. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa di cross check lagi. Gimana? Yang lain dari hasil diskusi dengan Bu mau teman-temannya? nyoba Bu, cuman kayaknya nggak ini banget sih Bu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Latihan aja. Jadi nggak usah ini. Jadi buat diskusi kita bersama aja, buat belajar bersama. Silakan Mas. Sebentar ya Bu. Jadi nanti misalkan teman-teman ingin penelitian lanjutan atau mungkin ingin skripsi di situ gitu ya. At least mungkin sudah pernah mencoba lah gitu. Nanti bisa disesuaikan kasusnya. Sebentar Bu. Oke. Buat tadi hipotesisnya saya cuma ikutin yang ada di pertemuan 13 itu Bu. Nggak apa-apa, seperti ini. Ini, jadi misalkan tadi ya, mungkin di timnya Mas Arief kemarin jadinya pakai apa modelnya? Yang dari 3 model yang paling pas misalkan untuk kasusnya apa? Dari 3 model Eh, apa? Kemarin kan bahasnya UTAUT sama TAM ya Bu. Cuman Mhm. kelompok kami itu makanya ITIL Bu. Oh, makanya ITHL, oh malah beda ya. Nah, Iya. harapan saya sebenarnya nyambung.
sebenarnya ceritanya teman-teman, saya tuh pengen bikin ini ya, kayak kita bikin alur cerita teman-teman. Jadi awalnya kalau saya agak hubungkan sama skripsi ya, karena nanti teman-teman juga agak semester akhir, harapan saya biar sekalian persiapan gitu. Dimana kalau urutannya biasanya gitu teman-teman, kalian bandingin dulu gitu ya. Katakanlah kalau misalkan pakai ITAL gitu, karena kemarin yang saya ulas yang teknologi adoption ya. Nah, untuk ITAL, nah ini keluarganya kayak yang tadi grup-grup audit tuh. Boleh tuh kalau sama kayak gitu, sama COVID, sama ISO. Nah, itu boleh tuh kalau misalkan dibandingkan gitu ya. Karena biasanya mereka kalau ITAL lebih ke governance sebenarnya aslinya. Agak ini juga sih kalau sama audit yang biasa gitu ya, dia lebih ke teknologi governance-nya kalau ITAL sebenarnya. Nah, itu biasanya turunnya ketika sebelum kita turunkan jadi model, teman-teman inikan dulu dengan model sejenis. Misalkan ITAL tadi dengan apa, ISO atau yang lainnya gitu ya. Nah, nanti mana yang lebih relevan? Katakanlah teman-teman ingin mengangkat ITAL, coba soroti sisi-sisi kelebihannya si ITAL, sehingga kenapa si ITAL teman-teman bisa pilih pas gitu ya buat kasus kalian gitu sih. Itu penekanan saya sih. Nanti misalkan untuk di bab 2-nya. Nah, nanti akan turun dijelaskan di bab 3 gitu ya. Nah, kalau ITAL nanti ikutnya metodologinya pasti step by step yang ITAL ya, teman-teman ya. Enggak yang seperti ini. Ini yang untuk teknologi adoption aja gitu. Ini kalau misalkan teman-teman penelitian terkait dengan teknologi adoption. Nah, nanti kalau ITAL mungkin saya contohkan kayak yang kemarin saya yang Octave Allegro ya. Kalau ITAL ada framework-nya sendiri, kayaknya ada flow-nya sendiri deh. Flow-nya nanti ikutin aja yang aturan dari ITAL gitu. Nah, oke, silakan Mas Arief. Kalau mau paparan nggak apa-apa. Apa yang sudah didiskusikan dengan teman-temannya? Silakan. Untuk hipotesisnya tuh cuman baru 2 aja, terus singkat banget tuh. Nggak apa-apa. Jadi kan kalau sebelum ke hipotesis kesini dulu, kalau ITIL tuh ada ini ya Bu, ada 5, satu strategi, desain, transition, operation, sama CSI-nya ini Bu. CSI. Ya, di sini tuh bagian CSI-nya kita hipotesisnya tuh ada masalah gitu Bu, sehingga pelanggannya tidak puas gitu, pelayanannya Oke. tidak maksimal gitu Bu. Terus yang kedua tuh service transition-nya itu mempengaruhi service operation gitu Bu. Jadi kembali lagi pelanggan itunya tidak puas sama pelayanannya gitu Bu. Oke, nah ini sedikit masukan mungkin dari saya ya teman-teman ya. Hipotesis ini juga nanti mungkin teman-teman akan ada ini juga ya. Kalau mungkin kita agak sedikit hubungkan sama metodologi penelitian ya. Kadang-kadang nanti teman-teman ada research question atau pertanyaan penelitian, pertanyaan penelitian atau mungkin ini ya apa namanya? Kalau di dalam ini kebetulan saya pas nggak bawain yang metodologi ya. Ada research question atau pertanyaan penelitian, tapi itu kan jadi rumusan masalahnya ya. Biasanya kalau di dalam struktur karya ilmiah, di mana nanti teman-teman akan menguji ya di situ. Hipotesisnya boleh sih kalau misalkan di sini sebenarnya kalau di saya mungkin hipotesis itu rata-rata ya teman-teman ya yang digunakan. Nanti kalau untuk yang ITAL gitu, biasanya nanti ini ya nggak harus kayaknya kalau pakai ITAL nggak ada hipotesisan Mas nanti nggak apa-apa ya nanti kita sambil hubungkan ya kayak gini emang tarik ulur ya teman-teman pakai yang apa gitu ya audit atau ini ya kalau nanti teman-teman ke pendekatan audit itu nggak ada hipotesisnya yang hipotesis itu biasanya yang kayak tadi saya yang statistical analysis terus akhirnya nanti pakai ini ya ngitung tadi ya ada populasi ada sampel dan kawan-kawannya. Nah khususnya ketika nanti teman-teman menggunakan yang audit biasanya tidak ada hipotesis, tapi jatuhnya nanti riset question atau pertanyaan penelitian ya, riset question pertanyaan penelitian. Jadi teman-teman masalah rumusannya apa gitu. Nah, nanti mungkin bisa disesuaikan di situ. Misalkan tadi ya, teman-teman akan apa gitu yang akan jadi ininya gitu. Tapi nanti mungkin hipotesis tidak akan jadi keluar hipotesis untuk yang ITAL gitu. Nanti mungkin bisa di-skip yang bagian ini Mas, nggak apa-apa. Nah, nanti kalau di sini kan masalah ya bagian CSI. Nah, ini nanti pasti teman-teman akan sampaikan di bab 1 ya, bahwa ada beberapa permasalahan di sana sehingga apa sih yang ingin teman-teman jawab melalui penelitian tersebut gitu ya dengan research question tadi ya atau pertanyaan penelitiannya gitu ya. Misalkan terkait bagaimana misalkan sistem yang lebih baik itu atau mungkin bagaimana service operation yang lebih baik itu dikembangkan dan sebagainya nanti teman-teman akan susun di sana gitu. Nah, saran saya mungkin yang ITAL nggak usah pakai hipotesis saja nggak apa-apa. Nah, kemudian apalagi bisa dilanjutkan?
Nah, kalau hipotesis nanti teman-teman kalau misalkan hipotesis kayak saya tadi ya, biasanya yang kayak gini teman-teman, yang antar variabel biasanya. Kalau yang untuk ITAL dan kawan-kawannya nanti bagi teman-teman yang ambil pendekatan audit nggak usah pakai hipotesis nggak apa-apa. Pakainya tadi ya yang saya sampaikan riset question aja atau pertanyaan penelitiannya aja. Jadi apa yang ingin teman-teman jawab melalui solusi yang teman-teman tawarkan dari penelitian kalian gitu. Gitu. Jadi nggak harus pakai hipotesis ya, tidak disarankan malahan nggak apa-apa gitu. Nah kemudian apalagi Mas Arief yang sudah didiskusikan dengan rekan-rekannya? Ya Bu, kelompok kami juga bikin beberapa list pertanyaan sih Bu. Kan tadi Mhm. menurut dari PPT-nya tadi Bu, Mhm. setiap poin tuh minimal punya 3 lebih ya dari kalau satu kan bisa. Bu ya. Ya Ada ini beberapa. tapi masih cuma satu aja sih Bu dari ini. Soalnya banyak banget ini Bu Nggak dari apa-apa. sekitar ininya Bu. Nah, nanti ini juga ya teman-teman ya, kaitannya kalau ini masih relate juga. Untuk poin yang sama-sama dengan audit ya, nanti teman-teman pasti akan merujuk ke baik itu kalau di saya dulu Octave Allegro itu sama kayak kalian skripsi gitu, tapi saya pakainya worksheet. Jadi worksheet itu sudah ada ininya apa kayak kalau apa namanya? Invoice atau nota tuh udah ada kolom-kolomnya gitu teman-teman. Jadi tinggal ngisi gitu. Nah, kalau di sini mungkin dalam format pertanyaan ini juga bisa gitu. Jadi intinya adalah bagaimana kita mengkolek data atau mengumpulkan data dari si narasumber ataukah nanti si informan yang akan memberikan informasi ke kita. Nah, langkah ini teman-teman bisa gunakan ya tadi ya. Makanya saya minta untuk penekanannya lebih ke mungkin nanti teman-teman bisa mengumpulkan tadi ya. Ada mungkin guidebook kalau si ITAL atau mungkin tadi ya pendekatan audit itu biasanya framework sudah include ya ada beberapa listnya kayak kopi itu kan ada beberapa. Nah, di sana kalau saya pribadi teman-teman bisa menentukan yang relevan dengan kasus kalian gitu. Karena kalau sama dengan kasus Mas Arief, tidak semua pertanyaan nggak harus dipakai semua teman-teman gitu. Kalau memang di sana tidak bisa bersesuaian dengan kasus kalian ya ambil saja yang bersesuaian. Tapi tidak jarang memang gini teman-teman. Kalau untuk yang audit karena framework banget ya. Framework itu biasanya sebenarnya kita ngikutin framework sih. Kalau memang bisa dijawab gitu ya. Saran saya meskipun misalkan ini ya contohnya service design sampai bahkan poin ke-7 gitu ya. Kalau di situ bisa kalian dapatkan infonya katakanlah ya teman-teman beranalogi dulu ya untuk mendapatkan infonya silahkan gitu. Karena itu adalah bagian dari framework. Saya pernah diskusi dengan Bu Sarika ya. Kalau dari beliau tuh kalau memang itu bagian dari keseluruhannya sebaiknya jangan dihilangkan gitu. Kalau beliau tuh lebih sukanya kayak kalau pemilihan ini teman-teman. Kalau kemarin tuh saya diskusi dengan beliau tuh kayak kalau COVID itu kan ranahnya banyak ya. Kalau beliau tuh pengennya namanya satu COVID ya COVID itu semuanya gitu diteliti gitu. Karena kebetulan saya sendiri eee, belum pernah langsung menggunakan COVID-nya gitu ya, tapi saya menggunakan framework yang lain. Nah, bagi teman-teman nanti yang menggunakan framework yang lain, mungkin saran secara generalnya dari kami itu, teman-teman kalau memang itu bagian dari framework, pakailah saja semua question atau pertanyaan itemnya gitu. Kalau misalkan tidak apply nanti disampaikan saja, misalkan tidak apply ya, tidak bersesuaian dengan kasusnya gitu aja. Daripada misalkan hal ini juga saya mungkin anggap saja ini kita latihan nanti menuju ke sidang ya. Paling beratnya saya takutnya teman-teman tuh di sidangnya. Baik itu sidang proposal ataupun sidang-sidang skripsinya gitu ya. Karena di sana tuh teman-teman yang akan ditanya gitu ya. Tidak kalau kayak kita paper kan kita submit paper. Teman-teman nanti bisa memberikan ini ya responnya melalui teks gitu. Tapi teman-teman akan ditanya direct gitu loh kalau sidang tuh. Takutnya teman-teman jadi ini ya kok dihilangkan dan sebagainya dan tiba-tiba itu teman-teman lupa gitu ya. Karena saya sendiri juga ini ya sama kayak kalian juga pernah jadi mahasiswa namanya juga orang nervous gitu. Kadang-kadang ditanya malah makin mungkin ini ya banyak pressure-nya gitu ya. Makin ini teman-teman takutnya makin bingung gitu. Nah, di mana saran saya jangan dihilangkan tapi teman-teman kasih keterangan pertanyaan ini untuk kasusnya misalkan tidak apply ya atau tidak bersesuaian atau mungkin pada departemen tertentu atau pada sistem tertentu tidak menggunakan atau apa. Jadi teman-teman berikan keterangannya saja bahwa itu not apply gitu ya, tidak berlaku untuk kondisional sistem atau aplikasi tersebut. Nah, gitu aja sih saran saya. Nah, tapi kalau memang ada pertanyaannya meskipun banyak, karena saya pribadi sama kayak teman-teman juga tadi ya, yang dengan audit tapi untuk skripsinya gitu ya, tadi yang saya sampaikan dengan framework
itu sampai bahkan skripsinya itu banyak banget teman-teman. Dimana itu sendiri agak sedikit bikin kesal juga sama dosen pembimbingnya, dosen pengujinya yang paling parah teman-teman. Bisa sebanyak itu. Karena memang audit itu kan nanti based on documentation ya. Dokumentasinya itu yang bikin ini sih teman-teman, kadang-kadang kita harus menyertakan dokumennya gitu ya sebagai bukti bahwa kita ngomong A ngomong B ya, itu yang agak sedikit ini sih teman-teman. Makanya opsinya ya. Tadi mungkin sedikit cerita aja ya, kenapa opsinya saya dari skripsi audit, tesisnya nggak ke audit lagi, karena ya banyak banget dokumennya itu aja sih teman-teman, agak sedikit consuming ini ya. Nah itu aja. Jadi nanti saran saya, silahkan ya teman-teman boleh menggunakan framework apapun ataupun metode apapun, silahkan boleh seperti ini aja. Nanti kalau bisa, ini langsung Mas Arief, boleh sedikit tanya. Jadi ditranslate dari ininya ya, yang ITIL guidebook-nya itu, atau gimana? Dulu pas semester lalu ada ini ya Bu, PPT-nya kurang lebih bagian poin-poinnya tuh sebegini sih Bu. Boleh, Tapi nggak belum apa-apa. cek lagi saya di Boleh. itunya yang asli Bu. Oh, boleh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting ada referensinya. Cuman nanti kalau ketika sudah jadikan ini ya, saran saya kalau dijadikan skripsi ataupun publikasi, saran saya carilah literaturnya. Buku pun nggak apa-apa gitu. Kalau memang akhirnya ngambil dari buku. Karena kalau nanti teman-teman mengacu ke PPT gitu kan nggak boleh ya. Kalau cuma untuk kelas seperti ini nggak apa-apa, boleh. Tapi nanti ketika teman-teman masuk ke ranah skripsi dan publikasi, biasanya teman-teman akan ditanyakan gitu ya. Boleh kalau memang ada dari publikasi, boleh nggak apa-apa gitu sumbernya. Nah nanti misalkan nanti akan diajukan untuk skripsi, silahkan ya dicari referensinya yang jangan ini, jangan PPT gitu ya. Kalau PPT itu ada referensinya, silahkan dicek kembali referensi sumber dari PPT tersebut gitu ya. Jadi untuk sebagai dasar gitu ya, nanti ini gimana gitu. Nah itu untuk latihan aja. Nah seperti ini juga bisa nih teman-teman. Kebetulan kalau dari ITIL sudah ditentukan ya beberapa poin ya, service strategi, service design, transition, dan bahkan mungkin sedikit cerita juga teman-teman. Ada juga yang ini ya, kalau saya melihat tuh ada penelitian yang ini kemarin saya baca di ICMCIS kita gitu ya. Jadi beberapa variabelnya dari si ini ya ITIL dikombinasikan juga dengan beberapa variabel yang lain. Kayak yang kita pelajari tadi ya dari UTAUT, dari TAM gitu ya. Kan ada tuh tadi ya yang misalkan usefulness dan itu mereka pasang-pasangkan gitu ya. Nggak apa-apa sih teman-teman kalau kalau untuk paper. Karena paper itu nanti teman-teman pakainya adalah dasar teorinya adalah riset sebelumnya. Yang saya takutkan jadi masalah itu ketika kita kayak ngambil skripsi, tesis ataupun disertasi. Mau nggak mau kita pasti akan ada sidang gitu ya teman-teman ya. Sidang pertanggungjawabannya itu. Nah, itu kan mau nggak mau biasanya di situ teman-teman akan ditanyai lah istilahnya. Nah, di sana sih kalau misalkan teman-teman memang tidak punya strong ini ya reference gitu ya, referensi yang kuat untuk ke situnya, takutnya akan jadi pertanyaan. Beda dengan kalau artikel itu kan teman-teman nggak ditanya directly, paling cuma catatan dari reviewer, terus teman-teman tinggal tambahkan penjelasannya saja. Ketika dia sudah get it, dia sudah paham gitu, nggak apa-apa biasanya. Nah itu teman-teman. Nah silakan, mungkin bisa seperti ini ya nanti. Kalau frameworknya nanti bisa mengikuti. Silakan Mas Arief bisa lanjut. Halo, Mas Arief atau Ya, Bu. teman-temannya? Kalau service strategi itu kan tentang portofolio manajemen gitu ya Bu. Mhm. Nah itu pertanyaannya tuh Maxim sudah mengelompokkan pelayanan yang diberikan dengan baik atau belum gitu. Oke, Kalau berdasarkan financial kasus. manajemennya perusahaan Maxim memberikan anggaran yang sesuai apa tidak gitu agar berjalan dengan baik aplikasinya. Yang ketiga, demand management, perusahaan Maxim menganalisa kebutuhan pengguna secara terus-menerus. Desainnya, satu servis katalog manajemen, apakah sudah mengadakan survei kebutuhan perusahaan. Yang kedua, service level management, eh, khusus kepada target kualitas masing-masing layanan. Ini dibaca semua aja Bu atau Nggak usah, dibaca nggak lagi? apa-apa. Intinya aja Ya, ada service strategi, kemudian apa? Service design. intinya sih kalau di ITL tuh setiap poinnya itu mewakili dari satu ini Bu. Mm-mm, Kalau di bahasa COVID itu domain kayak service mm-mm, betul, domainnya strategi, aja. desain, transition, operation, sama CSI Bu. Nah, Nah, biasanya lalu setiap itu nanti gimana? ada tingkat persetujuannya gitu Bu, sama keterangannya kurang Hmm, lebih. Untuk kami milihnya sampai 5 gitu Bu. Dari hmm, 0 sampai 5. Oke. No, kayak Likert, bukan?
Atau gimana? Ya apa? Kenapa? Likert skala Likert itu atau nanti isinya apa? 1 sampai 5 isinya apa? Ya 1 sampai 5 skor Eh, atau mungkin kayak sudah sudah menetapkan atau apa ya Bu, kayak netral gitu-gitu sih Bu. Belum hmm, ditentuin lagi soalnya Bu nanti. Kalau misalkan itu skor nanti yang skala Likert itu aja teman-teman bisa pakai dari yang sangat tidak sampai sangat setuju nanti hasilnya kan angka tuh. Nah, angka itu nanti teman-teman bisa olah responnya itu. Nanti kan akhirnya bisa pakai statistical analysis gitu ya nanti. Tapi kalau setahu saya ya nanti kalau si apa kayak gini ya audit ya based on audit itu ngitung-ngitungnya juga punya cerita sendiri, cara sendiri teman-teman. Beda dengan yang statistical analysis itu sih biasanya. Karena kalau statistical analysis dia ngitungnya kan hubungan antar variabel gitu ya. Kalau di sini kayaknya di prosesnya dihitung hasilnya sebenarnya hasil dari tingkat persetujuan ini berupa apa gitu ya. Nanti sehingga kita dapat hasil. Kalau kemarin kan saya sedikit cerita aja ya teman-teman, yang Octave Allegro itu jadi dari kayak gini pertanyaan gitu ya, nanti bisa jadi angka. Karena di scoring nilainya berapa gitu ya. Di mana nilai berapa itu pada akhirnya akan menghasilkan range score. Kalau dia masuk misalkan kategori misalkan tadi ya angka yang kan misalkan 0 sampai 100. Kalau dia masuk angka 70 sampai ke atas 100 misalkan baik gitu ya. Kalau ke bawah bisa buruk dan kurang dan sebagainya. Nah, kayak gitu-gitu sih nanti. Coba dicek lagi aja nanti untuk yang ITIL-nya gitu ya. Karena memang based on framework bisa mungkin mengikuti step by step-nya sendiri, teman-teman. Nah, ini nanti biasanya nanti teman-teman nggak tahu deh kalau kalau di ini ya. Mungkin ceritanya sama dengan ketika teman-teman akan belajar sesuatu hal yang baru ya untuk skripsi gitu. Teman-teman nggak apa-apa kalau memang ingin penasaran gitu ya kayak ITIL ataupun yang lain gitu, ingin belajar gitu nggak apa-apa. Jadi nanti yang penting dasar teorinya kuat aja, teman-teman bisa memberikan informasi dari guidebooknya tuh seperti ini loh Pak atau Bu gitu. Jadi apa yang sudah kami pelajari coba kami implementasikan di dalam studi ini gitu. Gitu mungkin. Gitu Mas Arief silakan. Ada lagi yang dari hasil diskusinya? Udah sih Bu, baru sampai nomor 2 ya tadi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sudah sampai ke item, tapi sudah sampai ke nomor 2 ya, item pertanyaannya gitu. Nanti tinggal cara olahannya mungkin bisa mengikuti ya, yang jenis step by step-nya ITAL aja gitu. Nanti nggak harus pakai tool sih sebenarnya. Kalau kalau memang dimungkinkan dengan perhitungan biasa gitu ya, Excel gitu ya, Excel biasa. Kalau memang cukup nggak apa-apa, malah nggak terlalu ribet kan ya. Maksudnya nggak harus pakai lisensi dan sebagainya gitu. Itu silakan timnya Mas Arief bisa minta tolong untuk mendata yang tadi sudah discuss siapa saja gitu ya timnya, tolong dipaste ya di chatnya gitu yang sudah diskusi. Silakan yang tim lain gimana progres tadi? Nggak apa-apa, hasil percobaannya aja. Tidak wajib kok teman-teman, tapi saya cuma pengen teman-teman sampai mana gitu ya, katakanlah tadi diberikan kasus gitu ya. Contoh kasus, kemudian tadi ya ada beberapa pembahasan kita terkait dengan katakanlah kita sampai di bab 3 kalau kita bicara soal karya ilmiah ya, studi penelitian gitu ya. Nah, gitu. Sudah dicobakan oleh tim 2 gitu, teman-teman. Nah, silakan. Yang lain gimana? Ada kesulitan tidak atau ada yang ingin didiskusikan? Nah, kebetulan memang kita ada 2 jenis ya teman-teman ya tadi ya. Ada yang based on teknologi adoption itu yang dengan yang saya bahas. Nanti ada pula mungkin teman-teman menggunakan pendekatan audit seperti timnya Mas Arief. Itu diperbolehkan juga. Nggak apa-apa gitu. Karena kembali lagi CAAT ya. CAAT kan based on audit. Nah, nanti teman-teman boleh menggunakan yang based on audit. Atau kan sebenarnya kalau menyoroti saya melihatnya teman-teman kemarin pakai tool statistical, ya sudah kita kan evaluasi gitu ya. Jadi tidak terlalu audit banget pun boleh gitu. Itu teman-teman untuk hari ini. Jadi kayak pengenalan saja teman-teman nanti seperti apanya gitu. Kebetulan mungkin saya sedikit cerita juga kayak teman-teman. Jadi saya juga belajar sendiri teman-teman. Jadi nyari bukunya gitu ya waktu skripsi itu. Jadi tiba-tiba aja dosen pembimbing saya bilangnya gini, coba ya pakai framework ini dicoba ya gitu. Jadi sebenarnya itu pop up dari beliau gitu ya, request dari beliau. Saya diminta untuk pakai Octave Allegro pada saat itu. Jadi waktu kuliah kayak teman-teman, saya nggak belajar sama sekali. Saya nggak belajar itu gimana. Jadi kayak cuman dapat ya kelas-kelas biasa aja, tapi nggak ada ininya. Ya akhirnya belajar mau nggak mau gitu teman-teman.
Tapi nggak apa-apa, kita lihat mungkin teman-teman bisa melihat contoh skripsi sebelumnya atau mungkin literatur paper ataupun buku yang bisa membantu teman-teman mengimplementasikan studi tersebut gitu. Saya kira demikian teman-teman untuk hari ini. Semoga nggak masuk ya, mohon maaf ya, di sebelah kampus tuh ini ya, itu kadang-kadang sampai ya Allah. Jadi ini loh soundnya kalau kalau di kita ini ya kadang sering ya suaranya tuh musiknya tuh ini ya kenceng banget. Maaf ya, semoga nggak masuk. Silakan. Yang lain ada yang ditanyakan tidak untuk hari ini? Nanti insya Allah yang pertemuan 14 kita cobakan kalau misalkan dengan salah satu statistical tool gitu ya. Tapi tidak wajib sama karena berkaitan dengan 13 ini adalah berkaitan juga someday misalkan teman-teman akan menggunakan pendekatan tersebut dengan kemarin saya mengacu teman-teman banyak menggunakan tools statistik. Jadi oh seperti itu gitu ya. Salah satu contoh penerapannya gitu. Itu teman-teman ada yang ingin ditanyakan tidak dari kelas kita hari ini? Mohon maaf ya tadi terlambat gitu. Karena saya agak sedikit ini juga sih tadi mau nunggu karena Jumatan tapi juga ini gimana? Ada yang ingin ditanyakan tidak untuk hari ini? Kalau ada yang ingin didiskusikan nanti bisa dijapri nggak apa-apa. Tapi kalau saya kira cukup gitu ya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya cukupkan ya teman-teman ya untuk kelas kita hari ini. Terima kasih banyak ya untuk partisipasinya. Semoga ilmunya bermanfaat. Nanti teman-teman bisa uji cobakan ya dengan timnya masing-masing kalau ingin berdiskusi lanjutan gitu. Saya pribadi mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau hal-hal yang kurang berkenan. Nanti insya Allah di pertemuan 15 ya. Kita nanti paparan seininya ya nanti. Nanti coba di pertemuan 14 saya coba ini ya. Kita diskusikan bersama. Kiranya yang mau dipaparkan atau apa-apa saja gitu ya. Nanti kita sambil diskusikan gitu. Saya kira demikian teman-teman ya untuk kelas kita hari ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sehat-sehat ya. Yang untuk yang sakit bisa segera sehat. Terima kasih.